beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa, ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan, ya, mulai 1 Juli. Ya, ingin menyamai level timnas Indonesia, Vietnam rela melakukan berbagai macam cara, termasuk merubah prinsip mereka sendiri. Dulu Vietnam anti pemain naturalisasi. Sekarang Vietnam akan menaturalisasi pemain asing sebanyak-banyaknya. Ya, kebijakan radikal pemerintah Vietnam berpotensi mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Dikutip dari akun Se-Asia Gol, Vietnam resmi mengubah aturan hukum kewarganegaraan mereka sendiri dan melanggar prinsip mereka dengan memperbolehkan pemain naturalisasi memegang 2 paspor warga negara. Pihak pemerintah Vietnam telah menyetujui perubahan drastis dalam hukum kewarganegaraan mereka. Aturan tersebut juga memudahkan mereka untuk melakukan naturalisasi. Pada aturan sebelumnya, untuk menjadi warga negara Vietnam seperti melalui jalur naturalisasi harus melalui jalur yang sulit. Calon warga negara Vietnam harus lancar berbahasa Vietnam dan harus tinggal dalam waktu tertentu di Vietnam. Kini aturan tersebut dihilangkan dalam regulasi terbaru. Selain itu, Vietnam juga untuk pertama kali memperkenalkan aturan kewarganegaraan ganda. Mereka juga berhak mendaftarkan diri sebagai warga negara Vietnam langsung di negara yang ditinggali sekarang melalui Kedutaan Besar Vietnam. Aturan tersebut bakal diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Mulai 1 Juli 2025, Majelis Nasional Vietnam menyetujui pembaruan besar pada Undang-Undang Naturalisasi. Sekarang Anda tidak harus tinggal di Vietnam untuk menjadi warga negara, ujar pemerintah Vietnam. Kemudian pemerintah mereka juga mengatakan, tidak ada persyaratan untuk fasih berbahasa Vietnam. Tidak perlu tinggal lama di Vietnam. Anda dapat mempertahankan kewarganegaraan asli Anda atau kewarganegaraan ganda. Mendaftar dari luar negeri melalui kedutaan, ujarnya. Ya, regulasi ini diberlakukan usai sepak bola Vietnam mulai tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara. Meski baru saja menjuarai ASEAN Cup 2024, tapi Vietnam harus mengakui kekalahan dari timnas Indonesia dan Malaysia dalam waktu setahun terakhir di ajang resmi FIFA. Melihat laga terakhir, timnas Vietnam kalah 3 kali beruntun dari timnas Indonesia dalam setahun terakhir yang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Puncaknya terjadi usai The Golden Stars dibungkam 0-3 di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi pada 26 Maret 2024. Kekalahan dari timnas Indonesia membuat Vietnam tersingkir dari persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Puncak rasa malu Vietnam terjadi lagi usai tim asuhan Kim San-sik dihajar Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam dihajar 4 gol tanpa balas di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur 10 Juni 2025. Malaysia kala itu langsung melakukan naturalisasi 5 pemain diaspora sekaligus berdarah Latin. Dan akibatnya Vietnam habis dihajar timnas Malaysia. Tentu regulasi terbaru dari pemerintah Vietnam bakal mengubah wajah sepak bola Asia Tenggara lebih jauh lagi. Pasalnya, Vietnam juga memiliki banyak pemain diaspora yang tampil di klub-klub besar Eropa. Sebelumnya, Vietnam juga sudah memiliki Philip Nguyen yang pernah tampil di beberapa klub besar Republik Czech sebelum membela The Golden Stars. Di balik itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara soal program naturalisasi pesepak bola yang dijalankan negara lain. Menurutnya, perbedaan Indonesia dengan negara lain adalah Indonesia menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki darah keturunan. Ya, jika mengingat langkah mereka ini, mereka seperti memakan omongannya sendiri. Dulu negara seperti Vietnam dan Malaysia selalu menyindir Indonesia. Mereka selalu menyindir ketika mau melawan skuad Garuda. Mereka bilang mereka bukan melawan Indonesia, tapi mau melawan timnas Belanda. Ya, alasan itu karena timnas Indonesia dihuni para pemain keturunan Belanda. Tapi sekarang sebaliknya apa? Mereka justru menggencar menaturalisasi pemain asing. Dan yang paling parahnya, mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya darah pemain keturunan. Bahkan sampai-sampai Federasi Vietnam memperbolehkan pemain naturalisasi mereka
memiliki 2 paspor atau 2 kewarganegaraan. Sungguh miris kepada Vietnam. Mereka dulu sangat menjunjung pemain lokal dan selalu menyindir Indonesia. Tapi sekarang mereka memakan omongannya sendiri. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahan. Aturannya sudah diumumkan ya mulai 1 Juli. Ya, meski Jepang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai pemuncak klasemen grup C dengan catatan sempurna, Moriyasu tetap menyempatkan diri memberikan dukungan terhadap penampilan skuad Garuda. Meski ronde keempat masih jauh terlaksana, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan, timnas Indonesia di masa pelatih baru ini belum memiliki chemistry yang baik. Namun meski begitu, ia mengaku kagum pada mental bertarung dan kemampuan teknis para pemain Indonesia. Lebih dari itu, ia menyadari betapa sulitnya meramu tim di tengah perjalanan dengan pelatih baru Indonesia saat ini. Hajime Moriyasu memberi saran kepada pelatih Patrick Kluivert untuk menguatkan pondasi dan chemistry terlebih dahulu di tubuh skuad Garuda. Percuma jika Indonesia mendatangkan pemain baru lagi, namun chemistry dan pelatih belum klop satu sama lain. Dalam hal melatih, kita tidak bisa terus-terusan menuntut para pemain sesuai keinginan kita. Kadang-kalanya kita juga harus tahu kelebihan pemain itu sendiri. Kelebihan itulah yang kita bisa andalkan ke dalam taktik sebuah permainan. Pelatih harus tahu setiap kelebihan para pemainnya. Dan begitupun para pemainnya harus tahu kelebihan apa yang dimiliki setiap rekannya, ujar Hajime Moriyasu. Ya, perjuangan timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 semakin mengerucut. Sang Garuda akan menghadapi tim kuat dari Timur Tengah pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas berhasil masuk ke ronde 4 setelah bertengger di posisi 4 di grup C babak ketiga kualifikasi. Hadir sebagai tim debutan di babak ketiga, timnas yang tadinya tidak diunggulkan mampu memberi perlawanan. 3 tim besar Asia dibuat porak-poranda oleh timnas Indonesia. Arab Saudi takluk, Bahrain berhasil dilumar, Cina pun bertekuk lutut, bahkan Australia mampu dipaksa bermain tanpa gol. Aksi beringas timnas Indonesia diharapkan terjaga kala bertanding di babak 4 kualifikasi yang akan dimainkan pada 6-14 Oktober nanti. Ada 6 tim dari peringkat 3 dan 4 yang akan bertarung di ronde keempat nanti. Nantinya akan dibagi 2 grup yang berisi masing-masing 3 tim. Nantinya penghuni grup akan diundi pada 17 Juli. Indonesia saat ini berada di pot 3 bersama Oman. Sementara di pot 1 ada Arab Saudi dan Qatar. Kemudian pot 2 berisi Irak dan Uni Emirat Arab. Sehingga calon lawan timnas Indonesia antara Arab Saudi atau Qatar dan Irak atau Uni Emirat Arab pada babak ini tidak bermain dengan sistem home away, namun menggunakan home turnamen yang berarti akan ada 1 tuan rumah di setiap grupnya. AFC sendiri sudah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumahnya. Di ronde 4 nanti, tim yang berada di peringkat 1 otomatis melenggang ke Piala Dunia secara langsung. Sementara peringkat 2 akan kembali diadu sebelum ke ronde kelima. Pertama, antar runner-up grup akan bertanding terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket play-off. Pemenangnya baru akan bertanding melawan wakil dari Afrika atau Amerika Selatan, dan baru lolos ke Piala Dunia 2026. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened. Aparece Messi, gol, 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 gol.